Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta untuk mengulang salawat 2 kali? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang bakhil, pelit, medit, merege hese, buntut kasir, koret. Mohon maaf kalau orang kampung sini bahasanya pelit, ngomongnya apa? Medit. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang medit? Survei membuktikan al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang medit itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut mulutnya diam, tidak membalas salawat kepadaku. Padahal Allah saja beserta seluruh para malaikatnya ila yaumil qiyamah selalu bersalawat untuk Nabi. Betul? Orang sini bilang betul, leres? Leres? Leres. Biar makin berkah perjumpaan siang menuju sore ini, kita bersalawat dulu kepada Nabi. Mau? 50 orang. Sekali lagi, mana semangatnya? Mau? Kayak terpaksa. 1 kali baca istighfar cuma 1 dosa yang dihapuskan. Tapi 1 kali kita bersalawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. 30 berbanding 1. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para masyayikh, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Hadir di antara kita ada
Habibuna Al-Habib Naufal Al-Kaf, dan segenap guru-guru lain yang nggak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Bapak Ibu, Bu, bau iya. Hadir juga bersama kita ada Bapak Kepala Desa Pak Kades yang ini, Pak Kades ini yang berjudul mantap. Bapak Kades Damai Suka. Suka damai, jangan balik-balik. Tadi saya bilang apa Mas Kiwil? Damai suka. Yang betul apa? Suka damai. Yang ceramah siapa? Masalah buat lo. Salah saya nanya. Kan mulut saya. Betul? Nih, pasti Mas Kiwil nggak tahu. Sebenarnya saya sedang ingin mengetes warga sini. Ternyata warga sini diam-diam sudah mengamalkan pesan agama. Apa pesannya? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran itu sebagian dari iman. Bukti cinta sudah mereka buktikan. Jangankan desanya dirampas, di balik namanya sudah melotot semuanya. Leres? Berarti Pak Kades, warga sini sudah memiliki cinta kepada tanah kelahirannya. Alhamdulillah. Kalau bahasa anak muda sekarang CINTA, kodenya seperti ini. Dulu. Kalau sekarang ada istilah baru. Saya tanya mereka, apa artinya? Ini simbol cinta Habib. Oh, saya langsung pulang ke rumah, saya praktekkan dengan istri saya. Saya bilang, Mama, Istri saya membalas dengan gaya yang berbeda, makna yang jauh. Istri saya berkata, ternyata pulus. Leres. Bapak Kades, saya tidak merasa jadi tamu sore ini. Tidak. Orang sini bilang tidak apa? Ora. Orang sini ora. Yang di sana Nora. Hari ini saya tidak merasa sedikit pun jadi tamu. Ora. Hari ini saya tidak merasa sedikit pun jadi orang asing. Orang hari ini saya merasa seperti sedang berada di kampung datuk-datuk saya sendiri. Saya melihat Mas Kiwil ada kemiripan. Di mana? Kampung ini dengan kampung-kampung datuk saya di Arab. Sebentar, ada yang mirip kan? Saya melihat banyak pohon kurma. Ya Allah, saya ini bukan ini aja. Dari ujung sana, saya tiap hari tadi melewatin kurma. Ini bukan kurma. Terus apa? Ini kelapa sawit. Pohon sawit. Berarti dia waras. Dari dulu. Saya ngetes lagi. Berarti makhluk ini waras. Saya pikir selama ini di infotainment nggak waras. Bu, doakan Mas Kiwil mudah-mudahan selalu sehat panjang. Amin. Saya titip pesan ngadepin makhluk model begini. Jangan ditahlilkan sebelum waktu. Apa, Bib? Saya kan belum mati. Berarti betul kan? Jangan ditahlilkan sebelum waktunya. Ada yang salah omongan saya? Enggak sih. Habib dilawan. Iya. Saya salah bergaul. Bu, saya
Saya nggak merasa jadi orang asing, tapi hari ini Pak Kades, saya merasa seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah. Saya menikmati betul perjalanan hari ini. Jalan yang mulus. Berapa kali ganti-ganti GPS. GPS aja bingung. Masih bingung, Bib. Saya sempat bingung. Saya sempat ragu. Ini ada makhluknya enggak? Jangan-jangan ini GPS mengarahkan ke dunia lain. Tapi begitu saya berprasangka buruk. Waktu saya lewat sini, udah jalannya, udah gitu banyak kabut-kabutnya, banyak kabut. Saya nanya sama panitia, mohon maaf, ini tablik akbar atau mau kawin lagi? Tempatnya oke nih. Kalau GPS saya tadi petunjuknya belok kanan arah majelis taklim. Betul. Iya. Giliran GPS kiri belok kiri rumah janda. Oh, yang kencang janda tuh. Yang kencang janda tuh. Pengen ditengok lagi rumahnya. Tahu kenapa Mas Kiwil laris manis? Itulah namanya kalau sudah jadi barang antik. Makin lama makin dicari. Makin lama makin mahal. Ujung-ujungnya masuk museum. Gak apa-apa, yang penting jangan masuk surga. Masuk neraka. Masuk neraka repot. Bu, tapi saya sedikit pun tidak merasa letih. Kenapa? Meskipun medannya 3 jam lebih saya menuju ke sini, saya teringat pesan guru saya. Al-ujur biqadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar ganjaran. Alhamdulillah. Maka maafkan saya Pak Kades, hari ini saya terlambat datang. Percayalah, manusia boleh punya rencana, tapi jangan sombong. Ada Allah yang maha merencanakan. Leres? Dan percayalah, rencana Tuhan selalu lebih indah dari apapun yang sering kita rencanakan. Leres? Nih, saya mau tanya dulu, jawab yang kompak ya, jawab yang kompak. Bapak Ibu percaya nggak kalau rencana Allah selalu lebih indah dari apapun yang sudah kita rencanakan? Percaya? Biar makin percaya, saya kasih contoh. Bapak Ibu masih ingat kejadian pesawat Lion sebelum corona tiba yang menewaskan semua penumpangnya? Baru take off dari Soekarno-Hatta 5 menit, jatuh di Laut Kerawang. Sampai sekarang tanda tanya besar. Apa penyebab jatuhnya pesawat Lion? Ada yang bilang mesinnya mati, mungkin. Tapi ada yang iseng mengatakan, jangan-jangan pesawat Lion ini jatuh di Laut Kerawang itu karena terkena imbas angin goyang Kerawang. Kerawang terkenal goyangan mautnya. Leres? Tapi terlepas dari perdebatan itu, saya menemukan pelajaran ilmu tersirat dari Allah. Apa ilmunya? Simak. Semua penumpang pesawat Lion meninggal dunia, tapi yang selamat cuma 1 saja. Pasti makhluk ini bingung. Sekali lagi saya ulang ya. Semua penumpang pesawat Lion meninggal dunia, tapi yang selamat cuma 1 saja. Bingung kan? Semua penumpang meninggal, Beritanya semuanya. tapi yang selamat 1. Bingung kan? Karena yang 1 itu selamat. Kenapa? Ketinggalan pesawat. Makanya dia selamat. Aduh, ketawa lagi. Pesawat naik. Terjadi musibah. Semua meninggal dunia. Salahnya pilot.
Kenapa? Kenapa nggak inget ada yang terlambat? Minimal kan mundur. Ini susahnya ngomong sama makhluk langka. Mas Kiwil tahu Iya. nggak? Satu orang ini ketinggalan pesawat itu dia doang teman satu kantor sudah naik pesawat. Dia tinggal di Bandung, Pak. Allah bikin dia telat bangun. Begitu dia bangun, lihat jam mepet, dia ambil koper, naik mobil, nancap gas. Allah bikin macet total di tol Cikampek. Nyampe di Soekarno-Hatta telat 10 menit. Ditinggal oleh pesawat. Harusnya pesawat Lion berangkat jam 6 lewat 10, dia baru sampai 6 lewat 20. Mas Kiwil, Iya. telat 10 menit kelamaan. Orang saya sering langganan telat 5 menit saja ditinggal. Yang namanya pesawat, aduh, kadang-kadang kurang setia dengan kita. Ketika kita telat ditinggalin. Coba kalau mereka telat dili berjam-jam, kita setia nungguin. Leres? Saya mohon maaf, Aha. mohon maaf. Kalau saya ditinggal pesawat saya tidak masalah. Aha. Asal jangan ditinggal kamu. Cepat Emosi, cepat emosi. baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengusir setan. Mantranya sudah mulai ditebar. Bu, saya pernah telat 5 menit ditinggal pesawat. Marah ajudan saya yang langsingin. Marah. Dia balas dendam pesawat yang meninggalkan kami. Cuma telat 5 menit ditinggal pesawat. Marah dia. Dia beli tiket pesawat yang sama. 5 menit pesawat itu mau terbang, dia tinggalin. Pinter gak asisten saya? Jadi marah dia. Ditinggal pesawat. Dia beli tiket baru. Begitu pesawat mau terbang, dia tinggalin. Dia tinggal. Paling tidak balasannya katanya dendamnya sudah terbalaskan. Bukan dendam terbalas, emang molor. Kan seharusnya naik. Kenapa ditinggal lagi? Setiap orang punya cara berbeda untuk melampiaskan perasaannya. Dia kan rugi beli tiket. Urusan rugi nomor sekian. Oh, iya, Betul iya, kan? iya, benar-benar. Bu, orang tadi telat bangun, kejebak macet, ditinggal pesawat telat 10 menit. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Yang menentukan takdir, dia telat bangun. Takdir dari siapa? Allah. Lebih keras dari siapa? Allah. Yang ngatur jalan Cikampek macet, siapa yang mentakdirkan? Allah. Yang membuat dia ketinggalan pesawat, siapa yang ngatur semuanya? Allah. Percaya nggak kalau kita ini seperti artis, semua ini artis, 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 Artos. artis juga. Saya pertama kenal Bang Kiwil lihat main sinetron, judulnya sinetron Azab. Tapi Kiwil gak pernah diajak. Semua kita ini artis Bang Kiwil, semuanya artis. Allah seperti sutradara dalam hidup kita. Urusan cut action milik Allah sepenuhnya. Hari ini, besok, lusa seperti episode dalam sebuah sinetron. Ada kalanya kita harus siap-siap Allah bikin episode kita tersenyum dengan kisah-kisah yang menyenangkan, maka bersyukurlah. Ada kalanya Allah bikin episode kita termangu dengan kisah-kisah hidup yang membingungkan, maka bermuhasabahlah. Ada kalanya Allah bikin episode kita menangis dengan kisah-kisah yang menyedihkan, maka bersabarlah. Leres? Ibu, 10 menit ditinggal pesawat, keluar sifat asli manusiawinya. Dia marah, dia murka. Biasa kalau sudah begitu manusia suka kelihatan sifat jeleknya. Makanya kata Nabi, kalau mau lihat orang yang sabar, lihat hantaman pertama.
As-sabru inda sadmatil ula. Ketika hantaman ujian pertama datang, dia masih bisa tersenyum, masih bisa sabar, bahkan bisa berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya milik Allah, saya akan kembali kepada Allah. Itulah orang yang sabar. Telat bangun, kejebak macet, ditinggal pesawat, nyampe bandara, ngomel dia. Mulai nyari kambing hitam, Pak. Mobilnya dianggap tidak bisa lari kencang, ditendang-tendang. Kedok, dasar mobil butut. Jalan macet, disumpah-sumpahin. Bahkan maaf, istrinya yang lagi di Bandung ditelepon, diomel-omelin. Dia ambil telepon, dia marahin istrinya. Kering! Mama, ini semua gara-gara mama. Kenapa semalam mama minta nambah? Oh, itu masalah. Badan jadi lemes, tidur nyenyak, pulas, bangun telat. Mama biang keroknya. Baru 5 menit nyalahin mobil, baru 5 menit nyumpahin jalan, baru 5 menit nyalahin istri. Dia masih di bandara, tiba-tiba lagi duduk. Allah nampakkan bahwa takdir itu lebih indah buat dia dan keluarganya. Ada TV sedang meliput, ada TV sedang menyiarkan berita terkini, siaran langsung. Ada tulisannya, lipe. Live. Ya, drama siapa? Mulut siapa? Udah dengerin aja. Salah lagi. Yang menyiarkan TV terkenal di negeri ini, ada tulisannya juga, TV One. TV One. Yang ceramah siapa? Mas Angga. Enggak. Nanya dong, Gedut. Gue mulu disalahin. Begitu dia menatap ke arah TV, ada berita. Pesawat Lion yang harusnya dia tumpangi bersama teman satu kantornya hilang dari radar, diprediksi jatuh di Laut Karawang, dan dipastikan semua penumpang meninggal dunia. Mendengar itu berkeringat tubuhnya, menetes air matanya, gemetar badannya. Dia langsung sujud, dia menangis, mohon ampun dia kepada Allah. Ternyata ini hikmahnya telat bangun, ini hikmahnya kejebak macet, ini hikmahnya ditinggal oleh pesawat. Dia telepon lagi istrinya. Kering, Mama, lain kali mintalah yang banyak. Aduh, kita yang banyak ini makin kepengen banget udah. Cerita yang saya sampaikan ini menitipkan pesan dalam Quran. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kita memandang sesuatu itu jelek menurut kita, tapi sebenarnya bagus untuk Allah dalam hidup kita. Leres? Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kita memandang sesuatu itu indah, bagus menurut pandangan kita, tapi sebenarnya buruk menurut Allah untuk kita. Leres? Sekali lagi, maafkan saya terlambat datang. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Yakinlah rencana Allah lebih indah dari apa yang sudah kita rencanakan. Alhamdulillah. Maulaya salli ala habib. Hadir juga di tengah-tengah kita, nampak ada abang-abang kita yang gagah. Ada dari TNI, ada dari Polri. Saya selalu menitipkan pesan kepada para jamaah. Kalau ada tentara yang jahat,
jangan katakan TNI-nya, itu hanya oknumnya. Setuju? Masih banyak tentara-tentara soleh lainnya. Salah satunya ada di hadapan saya, Bapak Poimin. Kita doakan beliau selalu dalam lindungan Allah. Saya sering menyampaikan kalau ada polisi yang jahat, kalau ada polisi yang jahat, siapa bilang sambut? Kalau ngomong suka bener. Kalau ada polisi yang jahat, jangan bilang Polrinya, itu cuma oknumnya. Yakin saya masih banyak polisi-polisi yang soleh lainnya. Salah satunya ada di hadapan kita, abang kita, Bapak Daniel Ginting. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah dalam setiap langkah-langkah tugasnya. Saya sayang dengan TNI, saya hormat dengan polisi yang soleh. Saking hormatnya saya, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur, pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hargai, apalagi bangunnya. Alhamdulillah. Dan yang tidak saya lupakan, teman-teman Banser yang sudah susah payah tadi mengawal saya dari luar masuk ke dalam. Mudah-mudahan setiap tetes waktu keringatmu akan dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Amin. Dan yang terkhusus, semua jamaah yang hadir hari ini di hadapan saya. Di satu sisi saya senang hadir di sini, tapi di sisi lain saya mulai merasakan H2C. Harap-harap cemas. Apa yang saya cemaskan Pak Kades? Nampak di depan mata saya tanda kiamat sudah dekat. Jumlah perempuan mengalahkan laki-laki. Itu bocoran dari Nabi. Salah satu tanda kiamat sudah dekat kata Nabi, ayyakillar rijal, lelaki jumlahnya lebih sedikit nanti. Wa yakthuran nisa, perempuan jumlahnya lebih banyak. Sekarang ada di depan mata kita. Di sebelah sono perempuan, di sini full perempuan, di sana perempuan. Di belakang nampak bapak-bapak seperti kaum tertindas, dihimpit oleh emak-emak. Makin dekat betul dengan kiamat, Nabi kasih bocoran berapa perbandingan jumlah laki-laki dan perempuannya. Kata Nabi, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Kalau sudah dekat betul dengan kiamat, nanti lihat saja kata Nabi, jumlah laki-laki 1 orang, jumlah perempuan 50 orang. Sekali lagi saya ulangi, sekali lagi, laki-lakinya 1 orang kek, perempuannya 50. Kakek sanggup. Laki-lakinya 1, perempuannya 50. Sekarang sensus di Jawa, laki-laki 1, perempuannya sudah hampir 20 orang. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan sekedar ngomong, yang keluar dari mulut Nabi petunjuk dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Sallallahu ala sallallahu Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor yang mendatangkan saya ke Jambi ini. Yang menghadirkan saya bukan gubernur, yang membiayai safari dakwah saya dan Mas Kiwil bukan wali kota, bukan bupati, dan bukan orang paling kaya di Jambi. Ternyata siapa yang berkorban secara materi, tenaga, dan pikiran, ternyata mereka anak-anak muda terbaik di kota Jambi ini. Tepuk tangan buat mereka.
Mereka menyebut komunitas mereka Kiswah Center. Kiswah artinya hasanah, Islam dan dakwah. Masih muda tapi mantap jihadnya. Walaupun masih muda, mereka sedang bergelora ingin menyenangkan hatinya Rasulullah. Alhamdulillah. Ayo lihat anak-anak muda sekarang apa kerjaannya? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, begal, game online. Masa mudanya jangankan menyenangkan hati Rasulullah, menyenangkan orang tua saja dia tidak mampu. Leres? Jangankan bagi agamanya, bagi bangsanya tidak ada manfaatnya. Jujur saya terkadang suka sedih lihat video-video yang beredar yang viral. Salah satunya tentang tingkah laku anak-anak remaja Indonesia sekarang. Bapak Ibu nonton nggak ada video anak-anak remaja pakai seragam pramuka, naik motor, berhenti di pinggir jalan, lalu ketemu dengan seorang nenek tua, bukan ditolong tapi ditendang. Nonton nggak? Nonton? Bapak polisi yang saya banggakan, itu kejadiannya, TKP-nya persis di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita, demi Allah kejadian itu di depan mata saya, di depan mata saya. Tapi saya nggak sempat menolong si nenek, saya nggak bisa menyelamatkannya walaupun di depan mata karena secepat kilat di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu Pak Kades. Bukankah itu di depan mata saya? Ini teknik ceramah terbaru yang baru saya karang. Mantap. Kalau ada penceramah lain ngikut-ngikut, itu sudah bisa dipastikan copy paste Al-Habsyi. Setiap penceramah harus punya gaya yang berbeda-beda. Leres. Leres. Bapak Ibu, dari Jakarta saya datang ke Jambi naik pesawat terbang. Saya tidak sendirian, bawa gerbong. Rombongan. Salah satunya asisten saya yang langsing ini. Semua tiket pesawat saya, asisten saya, yang bayar bukan panitia. Silakan tanya DKN acara panitia ini. Tidak diminta biaya sedikit pun tiketnya. Alhamdulillah. Yang bayar Kiswah. Bu, jangan main-main, harga tiket sekarang mahal. Apalagi asisten saya ini Pak Kades, ini kalau naik pesawat, dihitung 2 kursi. Kadang-kadang saya suka kesian kalau dia kebagian pesawat transit, otomatis pesawatnya kecil, kursinya pasti sempit. Nah, asisten saya nasibnya duduknya sering terhimpit. Tapi untung waktu itu ada seorang pramugari yang berbaik hati. Dari jauh pramugari melihat, oh itu asisten Ustadz Al-Habsyi. Pramugari mendekat lalu menawarkan solusi. Apa kata pramugari? Abang, kalau seandainya abang susah duduk di sini, kami tawarkan solusi buat abang. Abang, kami bagasikan saja. Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Bu, hotel saya dan rombongan yang bayar Kiswah Center. Panitia hari ini tidak dibebankan biaya hotel sedikit pun. Alhamdulillah. Mobil antar jemput saya ke sini yang bayar Kiswah. Panitia nggak dibebankan sedikit pun. Bahkan sarapan pagi, makan siang, makan malam saya yang bayar mereka. Panitia nggak usah repot-repot. Nyiapin makanan buat saya nggak usah Pak Kades. Nggak usah Pak Kades mau nyiapin ayam bakar,
daging rendang, ikan goreng, nggak usah, bungkus aja. Bu, bahkan hari ini panitia tidak perlu ngasih saya 1 rupiah pun. Saya betul-betul dihadirkan hari ini gratisan untuk semua warga. Alhamdulillah. Maaf kalau Pak Kades mengundang saya pribadi, mohon. Tapi hari ini dihadiahkan oleh Kiswa Center. Makanya saya ingin mengingatkan semuanya. Rugi yang hari ini nggak mau datang ke sini. Belum tentu loh sejarah ini akan terulang kedua kali. Belum tentu bisa menghadirkan saya kembali Pak Kades. Belum tentu. Maka saya titip pesan dulu buat semuanya. Dengarkan baik-baik. Kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan hari ini, jangan bilang besok. Jangan. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan Allah. Leres? Kalaupun umurmu dipanjangkan, belum jaminan badanmu disehatkan oleh Allah. Maka jangan bilang kapan-kapan kalau kebaikan bisa sekarang. Nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang bernyawa pasti. Pak Kades yang saya banggakan, saya tiba-tiba teringat teman saya. Pak Kades pasti kenal. Mantan penyanyi rocker, dapat hidayah, sekarang jadi pendakwah, bikin lagu dakwah tentang kematian. Saya yakin pasti kenal orangnya, pasti pernah dengar lagunya. Lagunya viral Pak Kades. Pak Kades pasti hafal. Begini Pak Kades lagunya. Dulu mantan penyanyi rocker Pak Kades. Begini lagunya. Sekarang jadi pendakwah. Namanya Ustadz Dery Sulaiman. Lagunya begini lagunya. Pak Kades masih hafal. Orang kaya siapa yang menyuruh kalian menyanyi? Bapak-bapak yang saya banggakan, inilah penyakit istri-istri kita. Belum ada kode nyosor aja. Mak, jangan suka nyosor. Kadang-kadang suami belum siap nyosor aja. Tunggu kode. Kalau suami sudah berkata, Mama, ini belum siap nyosor aja. Nih biar kita nggak saling rebutan, kita bagi peran aja ya. Kita bagi peran ya. Biarkan saya yang ngomongin kalimat orang kaya, mak-mak bagian yang mati saja. Saya coba mengambil kata-kata yang aman. Pak Kades, jangan kalah dengan mak-mak Pak Kades. Semuanya ya, yang kompak ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Kades. Jadi masalah ya. Bukan saya Pak Kades, bukan saya. Bukan saya Pak Kades, bukan saya Pak Kades. Pak Kades setelah ini silakan nanti lapor ke polisi. Biar besok polisi melakukan penyelidikan. Ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi saya khawatir Pak Kades, jangan-jangan yang tadi paling kencang teriak mati, istrinya Kades juga. Kita doakan Pak Kades panjang umurnya, berkah desanya. Biar makin berkah. Mau nggak saya ajak beramal dulu sebelum saya lanjutkan tausiah yang lebih dahsyat setelah ini? Mau? Mau? Jangan biarkan Kiswa Center berjuang sendiri untuk menyenangkan Rasulullah. Bapak Ibu, saya dibawa mereka keliling. Kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa.
Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa... Siapa yang bilang orang hutan? Makanya nanti kita bikin laporan bareng-bareng. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Bu, jangan biarkan Kiswa Center berjuang sendiri. Ambil peran, nanam saham. Biar kebaikan tidak terhenti di saya hari ini. Mudah-mudahan setelah saya mereka bawa penceramah hebat lainnya dari Jakarta, berbagi ilmu dan berkah buat kita semuanya. Maka hari ini saya mulai dari diri saya dan saya ajak Bapak Ibu semuanya. Ayo kita masuk surga berjamaah, senangkan hati Rasulullah lewat infak terbaik kita sore ini. Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Tidak ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada makin kencang sedekahnya, makin berkah usahanya, makin nambah hartanya, makin bahagia keluarganya. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan, ada ilmu yang ingin saya ajarkan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kau makan pasti laku, wa ma tasaddaqta wa ma labithta fa'ablaita, yang kau pakai pasti laku, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dulu dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa mana qasamalun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Yasda, bertambah, pasti bertambah. The more you give, the more you get. Do you understand? Allah, yes. Padahal katrok. So paham ya mak-mak ini kadang-kadang. Orang saya saja nggak ngerti. Sotoy banget. Mak, itu bahasa Inggris, you know. The more you give, the more you get. Hafalkan. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Maksudnya Pak Kades, semakin banyak engkau kasih ke jalan Allah, makin banyak yang engkau terima. Jujur, kita sering membaca kalimat terima kasih, terima kasih. Kita lebih sering terima daripada kasih untuk Allah. Leres? Lebih sering terima daripada kasih. Kalimat ini gampang diucap, susah diamalkan. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Mau tahu nggak, ini juga teknik ceramah terbaru yang baru saya karang. Belum pernah kan lihat penceramah siapapun pakai begini, orang saya yang ngarang. Tahu kenapa saya ulur-ulur begini? Karena mata saya lebih tajam dari CCTV. Nampak di depan saya ada jamaah yang gelisah. Ini pasti ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya ulur-ulur, biar dia lihat kanan lihat kiri cari pinjaman. Begitu tekniknya. Siapkan infak terbaik. Nampak sudah ada yang saling oleh kanan kiri. Sudah menemukan tempat meminjam. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, pulang dari tempat ini nanti semua buka Al-Quran ya. Cari surah Al-Munafikun ya. Lihat ayat ke-10. Di tengah-tengah ayatnya ada bocoran dari Allah. Orang yang sudah mati saja menangis, minta dihidupkan sebentar saja, bukan mau sholat, bukan mau puasa, mereka minta dihidupkan sebentar saja agar bisa bersedekah, dan mereka rela dimatikan lagi setelah bersedekah. Ayo, kata ulama, kalau yang mati saja sampai segitunya pengen dihidupkan agar bisa sedekah, apa enggak malu yang masih hidup enggak mau sedekah padahal pasti mati.
Apa fungsinya sedekah bagi orang yang akan mati dan sudah mati? Nabi kasih bocoran, sedekahmu akan memadamkan harran kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Bapak Ibu, sedekah ini akan jadi AC yang mendinginkan alam barzah kita. Hati-hati, kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya, silakan mati. Mana bukti ayatnya? Kalau yang mati minta dihidupkan mau sedekah, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya engkau hidupkan kami kembali, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Berikan sedekah yang terindah, siapkan AC yang terdingin untuk alam barzahmu. Ayo selamatkan dirimu, jasadmu dari ancaman api yang akan menyala-nyala. Kita mulai dari diri saya ajak semuanya. Kita iringi dengan salawat biar makin berkah. Niatkan anak cucu kita ada yang jadi penghafal Quran, pejuang agama, ulama besar nantinya. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, berkahi usahanya, berkahi keluarganya, dikabulkan hajat niatnya, dan mudah-mudahan infak ini menjadi amal terindah baginya di alam barzahnya. Amin ya rabbal. Singkat, padat, episode terakhir. Enggak terasa loh, sudah hampir 1 jam ngaji dengan saya, enggak terasa kan? Yang kompak dong biar saya makin semangat. Terasa tidak? Ah, yang benar. Sekali lagi dong, terasa tidak? Saya yang merasakannya. Boleh minum dulu enggak? Boleh ya? Saya minum dulu ya. Semua lihat ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang diajarkan Nabi. Kalau mau minum, ucapkan basmalah. Setelah meneguk air, lafazkan hamdalah. Akan bertambah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan jangan lupa ketika minum, Nabi ajarkan 3 kali tegukan. Karena Nabi yatanafas fi syurbi thalathan. Nabi kalau minum 3 kali tegukan. Saya nggak pernah lihat riwayat hadis Nabi minum gaya selebeu. Itu gaya Fir'aun, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan haus ya, bukan. Kan yang ceramah saya, yang capek saya, yang keringetan saya. Ibarat mobil saya, mobil berjalan, perlu dong isi bensin yang banyak. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Ibu-ibu kan cuma duduk saja, udah duduk bisa ketawa, ibarat mobil mogok namanya. Gak isi bensin juga nggak jadi masalah. Minum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda kalau minumannya terasa sehat. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Bapak Ibu, kalau di kampung ini, di Jambi ini, lihat ada minuman, botolnya hijau, tulisannya Ajwa, beli, minum, syiarkan, kasih anak cucu dan keluarga. Ini minuman ajaib, terbaik nomor 1 setelah Zam-Zam. Karena minuman ini Pak sudah mengalahkan semua minuman yang ada di Indonesia. Semua sudah dikalahkan. Di Turki jadi pemenang. Di Saudi Arabia jadi pemenang. Di Brunei jadi pemenang. Di Malaysia mengalahkan semua minuman yang ada di sana. Kenapa? Minuman ini titisan Zam-Zam. Kiblatnya Zam-Zam. Menyelidiki semua kandungan Zam-Zam. Dan kandungan itu dicampur dalam air ini. Kiblat sholat adalah Ka'bah. Kiblat doa adalah langit. Kiblat air adalah Zam-Zam. Lurus? Dan yang kedua, minuman ini dikhatamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang ditemukan. Lalu dibikin pabrik, produksinya didengarkan Al-Quran. Di Jepang pernah diselidiki, ada botol minuman dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Botol kedua, dibuka tutupnya didengarkan Quran, kristal airnya indah dan menawan. Orang Jepang kaget, ternyata kekuatan Quran bisa menghadirkan keberkahan. Apapun yang menempel dengan Quran pasti barokah. Bapak Ibu, 1 menit lihat ke depan, kami akan tunjukkan dahsyatnya air Ajwa. Ajwa, ajaib water. Kita akan adu Ajwa dengan minuman terbesar di negeri ini. Masih disegel. Saya lepaskan mereknya. Masih disegel. Lihat ke depan. Kita adu. Semua minuman sudah dikalahkan, apalagi yang ini. Air kangen saja kalah. Kita adu dengan yang ini. Silakan. Lihat ke depan semuanya. Kita tuangkan minuman terbesar di Indonesia. Nanti kita teteskan betadin beberapa tetes. Lalu kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, karena zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat baik-baik ke depan. Untuk sehat bukan menjaga makanan, jaga minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Lihat ke depan. Warna air mereka dari bening malah berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfal, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya butat. Banyak orang Jepang di sini ya. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Minuman titisan Zam-Zam, minuman Quran, minuman yang untungnya dikirim buat Palestina. Karena 80% minuman di Indonesia ini milik Yahudi perusahaannya. Pembeli terbesarnya malah pengajian kita. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita sendiri di Palestina. Berarti kita ikut tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itulah yang membuat Indonesia banyak bencana dan musibah. Keberkahannya dihilangkan oleh Allah. Makanya harus dilawan dengan jihad. Tapi jihadnya pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin film yang gak bagus lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk untungnya buat Israel lawan dengan produk untungnya kirim buat Palestina. Ajwa kalau diminum membersihkan semua kotoran yang ada di perut. Lihat ke depan, minuman apa yang lebih bening? Yang kompak, minuman apa? Nama Ajwa dari Nabi. Apa yang berhubungan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Disebut saja berkah. Makanya enak didengar, enak disebut. Sekarang tes yang terakhir. Kita masukkan media makanan. Kalau tadi pakai cairan, sekarang makanan. 80% makanan kita mengandung kimia, pengawet, dan formalin. Anak-anak lihat ke depan, karena ini berhubungan dengan makanan kesukaan kalian. Mie instan apapun berbahaya.
80% makanan kita mengandung kimia pengawet formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Sekarang muda-muda sudah rojiun makanan yang beracun. Adik saya masih muda, 28 tahun, meninggal dunia. Kenapa? Kena kanker payudara. Kenapa kena kanker? Suka makan mie instan. Sekarang lihat ke depan. Lihat ke depan, kita adu. Beginilah tampilan perut yang sehat dengan yang tidak. Lihat ke depan. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak kita, belum 1 bungkus, belum bumbunya. Biru. Inilah kimianya, inilah pengawetnya, inilah formalinnya, inilah racunnya, dan ini pasti akan berujung kanker dan mematikan. Tapi kalau minumannya ajwa, dia netralkan racun apapun, karena ajwa belajar dari kandungan zam-zam, mengandung antioksidan. Jangankan racun, yang minum ajwa, sihir pun pasti hilang, karena Quran menyatu di dalamnya, karena Nabi mengajarkan obati penyakitmu dengan Al-Quran, karena Allah yang menjamin, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat, bahkan rahmat bagi orang mukmin. Sekarang kita tempelkan, bantu saya, minuman apa yang ajaib? Minuman apa yang ajaib? Terima kasih buat tim. Bu, nanti mau nggak di penghujung acara saya ajak zikir ruqyah bersama ajwa? Saya hadiahkan doa ruqyah dari Rasulullah. Mau? Sebelumnya saya nih paling senang sebenarnya ada keakraban dengan jamaah. Kalau saya turun di sana boleh? Tim siapkan sound, kita akan muhasabah. Sallallahu ala sallallahu. Tetap duduk, biar saya yang mendekat. Tetap duduk, biar tidak ada jarak di antara kita. Sallallahu ala. Biar Mas Syarif. Sallallahu alaihi. Sallallahu.